Kegawat daruratan kelautan adalah pertolongan pertama yang harus kita lakukan saat berada di laut. Tenggelam adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat jalan nafas terendam air atau terguyur di seluruh wajah. Kejadian tenggelam dibagi menjadi dua, yaitu pertama tenggelam fatal dan non-fatal. Pertolongan yang harus kita lakukan jika berada di dalam air yaitu pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Kedua, penolong menilai respon dan pernafasan korban. Yang ketiga, imobilitas leher hanya diindikasikan pada korban yang dicurigai mengalami cedera kepala leher seperti pada kecelakaan saat menyelam, ski air, selancar air, atau kepala. Pertolongan awal di darat setelah korban dikeluarkan dari dalam air. Yang pertama, penolong membuat posisi korban terlentang. Kedua, penolong memeriksa respon dan pernafasan korban. Bila tidak sadar namun masih bernafas, korban dibuat dalam posisi pemulihan. Bila tidak bernafas, korban diberikan nafas buatan. Pada tenggelam, korban dapat gasping atau apneu, namun jantung tetap berdebar. Sebagaimana yang kita tahu bersama, bahwa Indonesia adalah bagian yang sering diguyur hujan lebat. Hujan lebat yang terjadi di awal Desember ini kemudian diperkuat dengan fenomena lain yang aktif di wilayah perairan Indonesia seperti MJO atau Medan Julian Oscillation. Karakter dari MJO ini adalah berupa awan yang bergerak ke timur di sepanjang ekuator dan biasanya terjadi selama 30-60 hari. Angin kencang yang ditimbulkan oleh siklon tropis ini juga kemudian memicu terjadinya gelombang tinggi di laut yang diikuti oleh hujan lebat. Akibat gabungan dari fenomena iklim yang terjadi secara bersama. Hujan yang lebat dan angin kencang tentunya menghambat kegiatan yang ada di laut. Penangkapan ikan, BMKG memberikan peringatan kemungkinan terjadinya gelombang tinggi di perairan Sumatera, Hindia, dan selatan Jawa. Curah hujan tinggi dan badai siklon tropis yang menyebabkan air yang cukup kencang sehingga biasanya arus di permukaan dan lapisan dalam juga akan mengalami perbedaan. Perbedaan arus di permukaan dan di bawah laut akan berdampak sulitnya penangkapan ikan dengan menggunakan pancing. Jadi siklus musim di Indonesia sangat berpengaruh oleh masyarakat, apalagi yang tinggal di pesisir pantai, khususnya mereka yang bekerja sebagai nelayan. Tidak hanya nelayan, musim ini juga sangat berpengaruh bagi alat transportasi di laut, yaitu kapal. Akibat dari kejadian ini, banyak jadwal-jadwal keberangkatan yang ditunda atau dibatalkan.